matematika mungkin bisa mengerahkan masanya untuk membuat buku seperti best practice. By writing, we know and we discover what we know. Selamat pagi Omera People. Pada pagi hari ini segmen Omera People akan lain dari biasanya karena pada pagi hari ini kita bakal live bersama Bu Emi Setianingsih dari SMK Negeri 1 Purwojati. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang salah satu buku yang baru terbit beberapa hari yang lalu, yaitu tentang buku Best Practice. Jangan kemana-mana, jangan di skip videonya, tetap pantengin terus di Omera Channel. Yuk kita sapa dulu sama Bu Emi Setianingsih. Selamat pagi Bu Emi. Selamat pagi, Mbak. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Mbak Novi sehat? Alhamdulillah sehat. Ini jauh-jauh dari Purwojati, terima kasih sudah meluangkan waktunya di Omera Pustaka. Iya Bu, ini sebenarnya saya agak grogi Ibu. Tapi ya kita santai saja ini Bu, karena ini kan Omera People sebenarnya sebelumnya itu lebih banyak lewat video call. Nah, kebetulan ini kita ada kesempatan untuk live bareng Ibu. Saya akan, ya kita berbincang-bincang santai saja tentang proses kepenulisan best practice. Oke Bu, ini kan best practice sudah terbit beberapa hari yang lalu Bu. Nah, kalau boleh tahu ini sebenarnya buku best practice itu tentang apa sih Bu? Ya, jadi buku best practice ini isinya adalah pengalaman guru dalam mengajar. Jadi setiap guru dalam mengajar itu kan pasti punya masalah di dalam kelas. Bahkan guru yang sama mengajar di kelas yang berbeda dengan materi yang sama pasti punya masalah. Kemudian guru yang sama di kelas yang sama dengan materi yang berbeda juga menemukan masalah. Jadi di dalam memecahkan masalah ini setiap guru punya solusi sendiri-sendiri. Dan kebetulan di sini masalah saya pecahkan dengan sebuah media pembelajaran yang menurut saya sangat menarik, sehingga saya tulis di dalam best practice saya. Menurut saya ini adalah pengalaman terbaik saya karena saya merasa bahwa masalah yang terjadi di kelas saya itu bisa terpecahkan, bisa diminimalisir begitu. Oh, oke, baik. Nah, kalau nggak salah ini kan buku best practice ini khusus untuk guru bahasa Inggris. Nah, iya, saya melihat juga ketika saya membaca sekilas itu kan memang banyak sekali metode yang diterapkan di kelas untuk guru bahasa Inggris. Nah, apakah ada kegelisahan sendiri Bu akhirnya buku ini dibuat, atau mungkin karena siswa kan kalau belajar bahasa Inggris kan pasti banyak yang nggak mudeng, apalagi kalau misal materi simple past tense atau segala macam. Saya sendiri dulu waktu sekolah, waduh ini apa gitu, atau mungkin itu salah satu kegelisahannya sehingga buku ini diterbitkan. Iya, betul sekali bahwa memang dalam belajar bahasa Inggris itu anak itu memang tahu, sebetulnya anak-anak menyadari manfaat belajar bahasa Inggris itu untuk apa. Mereka juga semangat, tapi ketika belajar di kelas mereka menemukan masalah, akhirnya mereka cenderung pasif. Apalagi apabila gurunya tidak memberikan suasana belajar yang menyenangkan, akhirnya tidak membantu siswa untuk aktif. Itu akhirnya masalah siswa tidak terpecahkan, materi guru yang disampaikan juga tidak tersampaikan dengan baik. Akhirnya best practice ini memang sangat bermanfaat sekali menurut saya. Ya, jadi perlu sekali ditulis untuk semua guru. Semua guru sebetulnya perlu sekali menulis best practice. Pengalaman terbaik dalam memecahkan masalah di kelas itu bisa berguna untuk dirinya sendiri di suatu saat nanti mengajarkan materi yang sama, mungkin lupa ya, kemudian karena ada tulisan itu mengingatkan kembali, atau mungkin bermanfaat juga untuk orang lain, guru lain yang mengalami masalah yang sama. Memang di kelas bahasa Inggris matematikanya bahasa Inggris itu ya tenses Mbak. Ya, jadi apa ya, banyak rumus, kemudian di dalam bahasa Indonesia pun konsepnya itu kan beda. Konsep bahasa Inggris dengan konsep bahasa Indonesia kan beda. Di dalam bahasa Indonesia tidak ada tenses. Jadi kalau misalnya saya mau membuat kalimat saya pergi nanti malam dengan
saya pergi besok, itu kan kata kerjanya tetap pergi, tapi di dalam bahasa Inggris kemarin, sekarang, besok itu akan mempengaruhi kata kerja. Nah, disitulah konsep yang harus dipelajari siswa, bahwa dalam belajar bahasa Inggris itu konsepnya berbeda dengan bahasa Indonesia. Tidak ada tenses dalam bahasa Indonesia, dan tugas guru bahasa Inggris itu beratnya di situ, menyampaikan tenses atau perbedaan konsep itu, perbedaan konsep dua bahasa ini, supaya anak bisa memahami begitu. Oh Ya. iya, berarti kan memang harus ada metode tertentu Iya, ya Bu, betul agar materinya sekali, itu betul tersampaikan dengan sekali. mudah Iya. kepada siswa. Nah, kemudian Bu Emi, apakah best practice ini buku pertama Ibu di Omera atau sebelumnya sudah pernah ikut? Kebetulan sekali ini adalah pengalaman pertama saya, jadi saya merasa exciting sekali, ya, saya merasa senang sekali bisa mengikuti acara yang diadakan oleh Omera Pustaka. Saya juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Rahma Wijayanti yang sudah memberikan kesempatan kepada kami, guru-guru bahasa Inggris yang sudah berpartisipasi menulis di dalam buku best practice ini, diberikan kesempatan yang sangat berharga sekali. Terima kasih sekali untuk Omera Pustaka. Nah, kemudian Bu Emi, ini kan bisa dibilang penulis pemula di Omera Pustaka gitu. Iya, Nah, betul selama sekali. proses penulisan best practice, apakah ada kendala untuk, kalau saya sendiri kan sebenarnya saya kan lebih seringnya ngedit bahasa Indonesia ya. Saya kurang paham kalau untuk bahasa Inggris itu seperti apa tata bahasanya. Kalau misalnya EYD segala macam kan pedoman bahasa Indonesia selama Iya, ini. betul Nah, sekali. kebetulan untuk best practice kan yang ngedit adalah Bu Cekti Ayu. Iya. Nah, kalau selama proses penulisan itu apakah ada kendala, Bu? Untuk kendala pasti ada ya Mbak, apalagi ini pengalaman pertama saya. Jadi di saat saya mau menulis itu apa dulu yang saya tulis ya, dimulai dari mana? Kemudian ketika saya sudah mulai menulis, sudah mendapatkan ide, oh ya saya mau buat best practice yang saat pengalaman saya mengajar ini. Itu pun dalam mengekspresikan pengalaman saya ke dalam tulisan itu bingung mau mulai dari kalimat yang mana. Itu berkali-kali saya delete Mbak. Sudah dapat satu halaman, saya delete. Satu halaman lagi, saya delete lagi. Saya merasa bingung kok kayak nggak pas ya. Kemudian saya merasa seperti ini. Akhirnya saya punya pemikiran seperti ini, bahwa menulis itu sebetulnya mungkin menurut pemikiran saya, pendapat saya, seperti berpakaian, style, fashion stylenya. Fashion stylenya Mbak Novi seperti ini, fashion style saya seperti ini. Fashion style orang-orang mungkin akan berbeda sesuai seleranya masing-masing. Nah, ketika saya menulis itu dengan kendala saya sebagai penulis pemula, itu saya menyimpulkan bahwa saya harus menulis dengan style saya, begitu, sesuai dengan apa adanya saya. Akhirnya saya mulai merasa flowing di situ Mbak, menulisnya mulai lancar, seperti ngalir begitu, karena berdasarkan atau diawali dari pemikiran bahwa ini saya, style saya. Jadi menulis saya tidak boleh dipengaruhi oleh style orang lain, begitu. Mungkin saya sudah banyak membaca buku-buku tulisan orang ya mengenai pengalaman mereka. Ya mungkin mereka punya style sendiri dan saya harus mempertahankan style saya, begitu. Jadi akhirnya kendala dalam menulis best practice yang ada di buku ini, alhamdulillah bisa saya minimalisir karena saya berpegang prinsip bahwa inilah saya harus menulis sesuai style saya, dengan cara saya mengekspresikan ide saya, seperti itu Mbak. Jadi kendalanya akhirnya agak kecil, agak sedikit begitu, daripada di awalnya kok kayak nggak di buku-buku itu ya, kok yang saya tulis jelek ya, apa ini pantas untuk diterbitkan ya, enggak lah, saya delete lagi. Itu karena saya masih terpengaruh dengan style orang lain, seperti itu. Ya benar Bu Emi, saya sangat setuju sekali ya, apalagi untuk penulis pemula, untuk teman-teman Omera Pustaka, apa yang dikatakan Bu Emi itu memang benar. Intinya tuh kita harus pede, nggak usah, tidak usah melihat tulisan orang lain. Mungkin mereka kan jam terbangnya sudah tinggi, sedangkan kita untuk pemula kan kita, ibaratnya kita tuh naik anak tangga, kita pelan-pelan saja. Dengan ciri khasnya masing-masing, tidak perlu mengikuti orang lain. Betul sekali Mbak Novi, dan saya merasa mungkin apa adanya tulisan saya itulah ciri khas saya, mungkin itulah kekuatan saya, power tulisan saya mungkin di situ. Jadi saya ya sudah, saya apa adanya saya saja begitu. Jadi saya nulisnya nggak terbebani dengan style orang lain. Ya inilah saya begitu. Ya benar Bu Emi. Kemudian Bu Emi, untuk best practice ini kan
kumpulan guru bahasa Inggris nih Bu. Nah, ketika ada proyek ini, apakah mungkin teman-teman Bu Emi yang lain ada yang tertarik juga, atau mungkin ada yang wah harusnya saya juga ikut gini segala macam? Banyak yang berkomentar seperti itu, Mbak. Apalagi setelah bukunya diterbitkan, mereka terus akhirnya menyesal. Aduh, kenapa saya dulu nggak ikut? Kenapa saya melewatkan kesempatan berharga ini? Nah, itu jadi mereka banyak sekali yang menyesal. Padahal waktu itu sudah saya share, karena syarat untuk mendaftar ini kan harus di-share ke 3 WhatsApp group ya, dan kebetulan saya nge-share ke grup kuliah bahasa Inggris itu di UNES, kemudian grup MGMP Guru Bahasa Inggris Kabupaten Banyumas saya share juga, kemudian saya share lagi ke WA grup guru-guru TOEIC. Jadi semua guru-guru bahasa Inggris semua sebetulnya, tapi mungkin karena kesibukan Bapak Ibu waktu itu, jadi mungkin nanti dulu atau apa. Padahal waktu itu memang pendaftarannya terbatas sekali waktunya, hanya 5 hari kalau tidak salah. Makanya waktu itu saya langsung daftar, Mbak, walaupun saya belum punya ide. Saya nggak tahu mau nulis apa, pokoknya saya harus segera daftar karena kesempatannya kan hanya 35 peserta. Padahal di situ ditujukan untuk seluruh guru di Indonesia. Saya mikir, kalau saya nggak segera daftar, saya pasti akan melewatkan kesempatan berharga ini. Ini gratis, dibukukan oleh penerbit yang luar biasa, anak-anak muda yang energik. Nah, jadi saya harus ikut begitu, walaupun belum punya ide pada saat itu. Gitu, Mbak. Nah, Bu Emi sebagai tenaga pendidik nih Bu, ini pertanyaan terakhir. Seberapa pentingkah menulis untuk seorang guru, Bu? Dan mungkin dari pengalaman Ibu sudah menulis best practice, mungkin Ibu bisa sedikit memberi motivasi kepada tenaga pendidik yang lain untuk ayo nulis, karena dengan nulis kan maksudnya kita kan sebagai guru itu kan dicontoh gitu dengan siswa. Namanya literasi itu sangat penting kalau menurut saya ya Bu, untuk generasi saat ini, daripada cuma mainan sosial media yang membuang-buang waktu. Saya pikir menulis, membaca itu sangat penting. Mungkin Ibu bisa menyampaikan sedikit kepada tenaga pendidik, ayolah mari kita sama-sama maju dalam dunia literasi seperti itu. Iya, betul sekali. Marilah Bapak Ibu, semua guru dan terutama guru bahasa Inggris, mari kita mulai menulis apa yang sudah kita kerjakan, apa yang sedang kita kerjakan, dan apa yang akan kita kerjakan, kita tulis. Kenapa? Karena setelah kita tulis, itu tidak hanya bermanfaat untuk diri kita sendiri, tapi bermanfaat untuk banyak orang. Dan sampai kapanpun, walaupun mungkin kita sudah nggak ada, itu manfaatnya akan terus insya Allah diambil oleh banyak orang. Marilah kita menulis. By writing, we know and we discover what we know. Kita akan menemukan apa yang kita tahu dengan menulis, begitu. Mari kita nulis. Terima kasih Bu Emi, luar biasa sekali untuk perbincangan pada pagi hari ini. Untuk teman-teman semua, ini kan best practice ini kan kumpulan metode pembelajaran di kelas oleh guru bahasa Inggris. Mungkin untuk teman-teman yang lain yang berprofesi sebagai tenaga pendidik, entah bahasa Inggris, bahasa Indonesia atau matematika ya, mungkin bisa yuk bikin buku bareng-bareng seperti best practice. Mungkin kalau misal matematika kan kadang nih siswa banyak yang nggak bisa ya, mungkin nih teman-teman Omera yang sebagai guru matematika mungkin bisa mengerahkan masanya untuk membuat buku seperti best practice. Dan yang lain lah, yuk sama-sama kita menulis untuk diri sendiri, untuk orang sekitar, dan untuk bekal kita nanti ketika kita sudah tidak ada, setidaknya buku bacaan yang sudah kita buat itu bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih Bu Emi. Ya, sama-sama Mbak Novi. Banyak sekali ilmu yang bermanfaat untuk saya dan tim-tim Omera. Terima kasih sekali lagi sudah meluangkan waktunya bersama kami. Untuk teman-teman semua, jangan lupa di like video ini, di subscribe, kemudian share ke teman-teman kalian. Sampai berjumpa lagi di season Omera People selanjutnya. Terima kasih, dadah.